yang ditandai dengan hipoksemia, ada hiperkarbia, dan ada asidosis di mana bayi tidak dapat bernapas spontan dan teratur. Nah, kejadiannya ini adalah saat bayi lahir ya. Saat bayi lahir, bayi tersebut tidak langsung menangis. Kalau idealnya bayi lahir itu langsung menangis. Usia itu dapat terjadi karena ketidakmampuan pada organ pernapasan bayi untuk menjalankan fungsinya ya. Contohnya di sini adalah pada pengembangan paru-paru ya. Etiologi ya, ini merupakan suatu kondisi di mana neonatus ini gagal bernapas dengan spontan dan teratur. Etiologinya ini nanti bisa dilihat ya dari faktor ibu disebabkan oleh oksigenisasi ya darah ibu yang tidak mencukupi. Hal ini bisa terjadi si ibu tersebut mengalami hipoventilasi ya selama mungkin persalinannya dengan sesar ya menggunakan anestesi. Jadi ketika aliran darah rahim itu terganggu ya, terganggu akibatnya apa? Terjadilah gangguan aliran oksigen dari mana? Plasenta ke janinnya. Kedua adalah faktor plasenta ya, tergantung dari luas dan kondisi plasenta. Ini akan mempengaruhi terjadinya proses pertukaran gas antara ibu ya dengan janin. Nah, biasanya ini ditandai ya dengan terjadinya hipoksia janin ya. Plasenta bisa tiba-tiba terganggu ya seperti misalnya plasentanya tipis atau plasentanya tidak menempel atau pada kasus yang plasentanya lepas duluan ya atau solusio plasenta atau bisa juga terjadi karena plasenta previa ya terjadinya pendarahan seperti itu. Fetus kompresi pena umbilikus. Nah, kalau pada kasus ini dapat mengganggu aliran darah ke pembuluh darah dan mencegah pertukaran asupan ya antara apa? Jadi masalahnya ini adalah di pertukaran asupan antara ibu dan janin ya. Keadaan inilah yang menyebabkan gangguan pada aliran darah ya. Ini sangat berhubungan ya dengan tali pusat. Biasanya tali pusatnya itu menonjol ya. Dan juga tali pusatnya itu apa? Yang di leher itu apa? Lilit tadi pusar. Faktor neonatus. Nah, faktor neonatus ini berhubungan erat ya dengan depresi ya. Depresi pada pusat pernapasan bayi. Nah, biasanya ini terjadi akibat dari gangguan obat bius ya. Misalnya ada pemberian obat bius. Nah, ini bisa terjadi atau ibu mengkonsumsi obat-obat analgetik. Dan yang kelima itu faktor persalinan ya. Kalau faktor persalinan ini berhubungan nih partus lama ya atau partus karena tindakan terjadinya hipoksia ya pada bayi ini sebelum lahir itu semua oksigen yang dibutuhkan oleh janin itu disampaikan oleh siapa? Oleh mekanisme difusi ya, mekanisme difusi dari ibu ke darah janin. Nah, biasanya ini melalui apa? Melalui plasenta ya. Jadi sebelum lahir itu hanya sejumlah kecil ya darah janin yang dapat mengalir ya ke paru-paru janin ketika di dalam rahim. Nah, akibatnya di sini paru-paru itu akan mengalami embrionik ya. Setelah mengalami embrionik, tidaklah tersedia ini oksigen atau menghilangkan karbon CO2. Akibatnya apa? Aliran darah ke paru-paru tidak diperlukan untuk mempertahankan oksigenisasi janin yang tepat dan biasanya ini akan terjadi gangguan keseimbangan asam basa. Paru-paru di dalam janin itu bertumbuh, ya bertumbuh, tetapi alveolinya masih diisi oleh cairan daripada palia udara. Setelah lahir, bayi itu kan tidak berhubungan lagi ya dengan plasenta ya, dan akan segera bergantung pada paru-paru. Cairan paru-paru itu kan harusnya diserap oleh alveoli ya dalam berbentuk beberapa saat. Nah, diikuti oleh paru-paru yang terisi dengan udara, di mana paru-paru ini akan beroksigen dan di pembuluh darah paru-paru itu harusnya itu rileks ya. Rileks untuk apa? Meningkatkan aliran ke alveoli. Ketika paru-paru mengisi alveoli dengan udara, ini memungkinkan oksigen masuk ke dalam pembuluh darah yang berada di sekitar alveoli. Ya, oksigen diserap dan distribusikan ke seluruh tubuh. Tetapi karena arteri dan vena umbilikus ini menyempit, nah itulah yang mengurangi resistensi ya terhadap sirkulasi dari plasenta yang meningkatkan tekanan darah. Nah, akhirnya terjadilah nih ya aspeksia. Megap-megap ya terus dalam denyut jantung itu menurun terus ya menurun. Yang normalnya kan 120 ke atas ya. Nah, dia di atas 100 itu normal, tapi dia di bawah. Kemudian tekanan darah dari bayi ini mulai menurun, kemudian bayi itu terlihat biasanya keplek gitu dah lemas. Kemudian menurunnya tekanan oksigen
kemudian tekanan O2 apa karbon dioksida itu meningkat, Apgar score ya. Apgar itu kan appearance warna kulit, pulse, denyut nadi, kemudian Grimace respon, activity aktivitas, kemudian respirasi nilainya itu tinggal nanti disesuaikan ke sini saja ya. Nilainya itu antara 0, 1 sampai 2. Nanti tinggal di sini. Appearance warna kulit kalau dia 1 itu gimana? Warna kulit normal tetapi kaki dan tangannya itu berwarna kebiruan itu 1. Nah, nanti dijumlahkan. Untuk Apgar yang normal itu 9 apa 10 10 atau 9 10 seperti itu ya. Nah, kemudian ini dia kalau nilainya 0 sampai 3 ya bayinya aspeksia berat. Kemudian kalau dari hasil ini tadi ya kita lihat dari satu-satu. Kemudian Apgarnya 4 sampai 6 aspeksia sedang. Kemudian kalau dia nilai Apgarnya 7 sampai 10 itu berarti masuk normal ya. Tapi lebih bagusnya lagi kalau 10 10 ya. Nah, Bu, kalau kita menemukan kasus asfiksia ini kita mesti gimana, Bu? Nah, di sini dia kita lakukan penanganan ya, penanganan. Yang pertama itu kan penilaian dan langkah awal. Nah, di sini penilaiannya kita lihat bayinya cukup bulan enggak. Terus ketika lahir menangis atau tidak. Terus apakah tonus ototnya baik. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kita melakukan penilaian di langkah satu ini, penilaian di langkah awal, ya di sini yang kita lihat itu nilai usaha nafas, kemudian frekuensi jantung bayi. Nah, ini untuk menentukan apakah bayi ini bisa berespon ya terhadap langkah awal, seperti itu. Nah, kemudian dibutuhkan ya waktu tidak lebih dari 30 detik ya untuk menilainya. Jika dalam waktu misalnya 1 menit pertama setelah bayi tidak ada usaha bernapas spontan yang adekuat dan frekuensinya kurang dari 100 ya, 100 kali per menit, ya maka kita harus mulai melakukan tindakan ventilasi tekanan positif atau VTP seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah berikan apa ya, berikan kehangatan ya, kehangatan. Ini ya bayi lahir langsung dikeringkan atau diletakkan di bawah infomarmer. Nah, ketika kita memberikan kehangatan ini, kita posisikan leher, posisikan kepala bayi ini agak apa ya, membuka ya, ekstensi, membuka. Kemudian bila perlu, kalau di jalan nafasnya itu ada lendir ya bersihkan, bisa menggunakan saksen atau dili, kemudian kemudian lakukan rangsang traktil, atur posisi kembali. Seperti Siap. ya. Nah, kalau hipotermi ya kondisi berarti suhu bayinya itu berada di bawah normal ya gitu ya. Penyebab hipotermi ya terpapar dengan lingkungan yang dingin ya, misalnya bayi lahir ibu bidannya apa nolong persalinan tidak segera dikeringkan dari apa air ketuban, kemudian suhu ruangannya itu di bawah 25, nah itu nggak boleh ya. Nah, kemudian kita lanjut ya kalau hipotermi kehilangan suhu tubuh ya. Ini dia ya hipotermi. Hipotermi dapat disebabkan oleh beberapa keadaan. Keadaan yang menimbulkan kehilangan panas yang berlebihan. Ya, misalnya tadi ini dia mekanismenya ya. Dan gejalanya ya, letargis ya hipotalamus. Tidak kuat menghisap tuh biasanya jadi lemah tuh hisapannya ya. Ada yang bisa saya bisa bantu letargis hipotamus itu apa? Letargi hipotamus apa? Apa teman-teman? Tidak kuat menghisap ASI, Bu. Ya, Dan ya, menangis lemah. apa? Kelemahan, ya, adanya terjadinya apa? Kelemahan pada daya tahan. Hisap. Ada ya Iya, hisap. ya, biasanya bayinya di sini lemes ya. Tonus-tonus ototnya itu berkurang gitu. Jadi dia dikaitkan lagi tidak kuat menghisap dan menangisnya pun lemah. Gitu-gitu dia. Ya, yang berikutnya muka bayi pucat, ya. Nah, penata laksanaan sih untuk mencegah hipotermia ini ketika kita mau melakukan pertolongan persalinan ya, kalau kita menggunakan AC, ruangan di VK itu dia harus 25 derajat ya, jangan di bawah itu ya. Kemudian ketika bayi lahir ya kita langsung keringkan nih ya, keringkan supaya nanti tidak apa terpapar ya yang lebih dingin. Kemudian menjaga bayi hangat. Caranya didekat di dada ibu, berarti kalau bayi langsung nangis langsung IMD ya. Lakukan memberikan ASI sedini mungkin. Suhu tubuhnya tetap dijaga, terutama langsung dipasangkan topi. Ya, tunda memandikan bayi, paling cepat itu 6 jam. Bayi yang mengalami hipotermia ini bisa meninggal ya, mudah meninggal. Tindakan yang harus dilakukan adalah ya tetap menghangatkan bayi. Hipotermia, hipotermia ini berarti demam ya, suhunya lebih tinggi ya karena kegagalan
termoregulasi. Ya, berarti suhunya ini di atas 37,5 ya. Nah, biasanya untuk hipertermia ini terjadi ketika tubuh menghasilkan atau menyerap lebih banyak panas ya daripada mengeluarkan panas. Sebabnya ini dia disebabkan infeksi ya. Adalah tanda dan gejala ya, suhunya lebih dari 37. Kalau kita lihat kan orang demam ya, berkeringat. Nah, biasanya itu ada tanda-tanda dehidrasi ya, tanda-tanda dehidrasi ya. Kalau dehidrasi itu kita lihat ya berat badan bayi biasanya turun ya. Kemudian turgor, ya turgor kulit juga kurang. Kemudian mata dan ubun-ubun tuh cekung kalau kita lihat di bayi ya. Lidah membran mukosa itu kering. Karena apa? Ya, lidah membran karena kurang cairan tadi ya dari dehidrasi ya. Banyaknya air kemih berkurang. Ya pastilah ya. Sudah dehidrasi, urinnya nggak ada. Warna kulit memerah, ya, kemudian bayinya malas minum. Frekuensi pernapasan lebih dari 60, ya, hipotermia berarti lebih, tidak di bawah. Denyut jantung lebih dari 160, ya, berarti. Karena kalau kita demam kan pasti mempengaruhi ya. Suhunya tinggi, nadi kita cepet nggak kalau kita demam? Iya, iya, cepat Ibu. Kan? Kita kenapa, ih kok cepet banget ya rasanya. Terus napas kita juga jadi cepet begitu kan ya? Betul ya? Kemudian ada letargis, kemudian kedinginan, lemas. Nah, biasanya ini kalau udah banyak kekurangan cairan biasanya ya bisa dari dehidrasi ringan sampai berat ya. Kemudian bayi biasanya bisa disertai dengan menggigil juga ya. Kemudian mengantuk, kejang akibat iritasi sel saraf. Kalau kita lihat di area membran sini mulut-mulutnya itu kering. Nah, bagaimana untuk penata laksanaannya? Yaitu letakkan bayi suhunya antara 25 sampai 28 ya. Jadi jangan sampai suhu kita itu lebih dingin ya. Dari suhu bayi ya. Kemudian lepaskan sebagian atau seluruh pakaian bayi bila perlu kalau hipotermia. Hiper ya kalau hiper. Kemudian periksa suhunya itu di aksila ya setiap jam ya sampai tercapai suhu dalam batas normal. Berarti di bawah 37,5. Bila suhunya tinggi, lebih dari 90, kompres ya atau dimandikan selama 10 sampai 15 menit dengan suhunya 4 derajat Celcius ya. Lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Jangan menggunakan air dingin atau air yang suhunya lebih rendah dari 4 derajat. Berarti nggak boleh pakai es ya. Betul? Ya, nggak boleh ngompres pakai Betul. ya. Kemudian berikutnya itu memastikan bayi mendapat cairan adekuat. Ya tadi kan nggak mau minum ya. Atau nanti dipasang NGT seperti itu, dikasih ASI terus. Kemudian izinkan bayi menyusu, ya kalau ibunya ada. Atau jika terdapat tanda-tanda dehidrasi, ya tanda-tanda dehidrasi itu kan mata, kemudian apa bagian ini forantanealnya ini menyekung ya, cekung, kehilangan elastisitas kulit, ya atau lidah. Biasanya membran-membran mukosa itu dia kering. Kemudian kita pasang intravena ya, pasang infus ya. Setelah pasang infus nanti baru kita lihat biasanya untuk kecepatan cairan itu dinaikkan 10% ya dari berat badannya ya. Nanti tinggal dihitung. Kemudian ukur glukosa darah jika glukosa darah yang kurang dari berapa ya? Ada nggak di sini? Oh, 45 ya, 45 ya, 45 miligram per DL ya. Per DL, nah itu nanti bisa nih diatasin ya gula darahnya, seperti itu. Kemudian berikutnya itu cari tanda-tanda sepsisnya ya, cari tanda-tanda sepsis, berikan antibiotika jika terdapat infeksi. Ya berarti ini tugas kita bidan sih kolaborasi ya dengan dokter ya. Kemudian lakukan perawatan lanjutan, pantau ya bayi selama 12 jam, periksa suhu setiap 3 jam ya. Bila suhu tetap dalam batas normal, bayi dapat minum dengan baik seperti itu.